Ya sebulan sih bisa 2 kali ya. Oh sebulan 2 kali. Bisa 2 kali sebulan itu, gitu ya. Juga dong. Ya tergantung ini. Memang fisiknya beliau luar biasa lah. Kalau bilang nyuri start kampanye, itu menurut saya itu kapan mau ada kampanye kan nggak ada. Ya ini bukan nyuri start gitu ya. Dan itu biaya sendiri ya. Ini perlu dicatat gitu. Biaya sendiri, tidak ada biaya pemerintah gitu loh. Andi Aswan. Siap. Kita mau ngomongin ini nih. Kata siapa? Kita selain berat ngomongin sebelah. soal ijazah, kita juga mau ngomongin ini kayaknya Pak Jokowi makin aktif dan makin rajin Lagi ke aktif daerah. bersafari nih Bang kayaknya nih Bang. Kira-kira lagi sibuk apa nih dengan bersafari ini Pak Jokowi ini yang pengen tahu nih. Jadi begini, sejak beliau artinya lengser ya, dari jabatan beliau sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang banyak sekali masyarakat hadir ya ke rumah beliau. Tidak ada kata apa namanya libur. Sehari itu kalau hari biasa ya sekitar 500 sampai 750 orang. Nah kalau hari Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 1.500. Oh, kalau pas hari libur tuh? Hari libur itu. Jadi luar biasa ya, masyarakat antusiasme, masyarakat ingin berkunjung dan bertemu dengan Presiden ke-7. Dan juga apa namanya untuk mendapatkanlah kenang-kenangan yaitu foto bersama dengan beliau kan. Nah, di sela-sela itu banyak juga dari masyarakat itu, tokoh-tokoh masyarakat meminta beliau untuk berkunjung ke daerahnya. Oh, itu permintaan dari tokoh-tokohnya. Permintaan dari tokoh-tokoh itu. Dan juga masyarakat yang berkunjung ke tempat beliau. Yang pertama itu kemarin juga kan kita berkunjung ke Lampung ya. Nah di Lampung itu kita melihat bagaimana luar biasa antusiasme dari masyarakat Lampung itu sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat dari Lampung, ya elit-elitnya politik juga ada dari Lampung itu hadir di sana. Nah safari yang dikatakan mereka adalah safari politik mungkin ada konotasinya bahwa itu membangun image dari PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia yang digawangi oleh putra beliau, Kaisang Pangarep untuk itu. Dan selain itu sebetulnya kalau kita katakan safari politik ya kita tidak menampik itu, tapi yang paling di headline itu adalah safari kebangsaan. Jadi silaturahmi berkunjung kepada daerah-daerah yang mengundang beliau. Jadi untuk hadir. Undangannya. Siapapun bisa mengundang. Iya. Ya kemarin di Lampung ya itu luar biasa antusiasmenya ya. Beliau diberikan ya kayak sesepuh adat ya kepada beliau gitu, beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Lampung secara adat. Ya. Dan bagaimana antusiasme semua daerah-daerah yang dikunjungi yaitu kabupaten-kabupaten kayak Mesuji, terus ada Tulang Bawang gitu kan. Itu luar biasa sambutan-sambutan itu. Dan itu terus mengalir gitu. Itu bukan artinya berhenti. Pak Jokowi berapa minggu atau berapa bulan sekali itu keliling? Ya sebulan sih bisa 2 kali ya. Oh sebulan 2 kali. Bisa 2 kali sebulan itu gitu ya. Juga dong. Ya tergantung ini. Memang fisiknya beliau luar biasa lah. Tapi berarti kalau ada anggapan yang bilang ini nyuri nyolong start kampanye itu keliru. Gitu. Ya kalau bilang nyuri start kampanye itu menurut saya itu kapan mau ada kampanye kan nggak ada. Ya ini bukan nyuri start gitu ya. Yang saya katakan lagi, memang kalau dikaitkan beliau dengan PSI, ya orang mengatakan, wah ini safari politik, itu sah-sah saja. Karena kan dia bukan pejabat publik sekarang. Ya, dan itu biaya sendiri ya. Ini perlu dicatat gitu. Biaya sendiri, tidak ada biaya pemerintah gitu loh. Ya, even dengan relawannya, ya saya sendiri ya ke Lampung, ke NTT, itu biaya sendiri. Urunan juga tuh, patungan juga? Nggak ada patungan, kita dari kocek kita sendiri gitu. Masing-masing lah ya? Masing-masing ya. Jadi bukan artinya ini ya kita disupport oleh Pak Jokowi itu, enggak. Kita memang dengan kesadaran sendiri, itulah yang dinamakan relawan diehardnya Pak Jokowi. Wah, relawan diehard. Di lapangan sendiri, di daerah sendiri kayak gimana? Kalau lihat di media sosial kan Pak Jokowi diterpa isu soal ijazah segala macam gitu kan. Nah ini menarik gitu loh. Kalau di daerah gimana? Di daerah yang terakhir saya di NTT, saya baru kembali hari Minggu kemarin ya di NTT itu hadir di NTT waktu itu berkunjung namanya Pantai Oisina. Itu di daerah Kabupaten Kupang ya kira-kira ya 100 kiloan lah dari kota Kupang itu. Itu menariknya begini, itu daerah pantai itu terpencil.
Tapi banyak masyarakat hadir di situ gitu. Di sepanjang jalan masyarakat menyambut juga banyak. Ya di sana. Yang lucunya banyak ibu-ibu itu mengatakan, ya ini mohon maaf ketika ketemu saya juga, oh Mas Andi gitu ya, Pak Andi gitu kan. Wah ini jadi artis juga saya bilang. Dia bilang, bagaimana Roy Suryo itu? Kalau dia datang kemari, saya pukul dia. Dia bilang, itu ibu ngomong Pak Andi Aswan sampai ditanyain soal. Sampai ditanya seperti, jadi mereka ini di daerah yang terpencil, katanya bukan kota ya, karena itu kabupaten dan itu daerahnya dekat pantai betul, itu mereka paham terhadap isu-isu itu ya. Dan dia bilang, mereka merasakan betul yang namanya pembangunan pada zaman Pak Jokowi. Terutama bagaimana embung-embung ya, air itu ya, waduk-waduk itu terbangun dengan baik dan jembatan-jembatan terbangun dengan baik. Jalan-jalanan pun juga terbangun dengan baik. Itulah dia merasakan gitu. Dia bilang kita nggak perlu omong-omong, nggak perlu omong-omong, kita perlu bukti. Dan ini telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini dan kami sangat mencintai Pak Jokowi, dia bilang. Ya, makanya di tagline itu kan pulang kampung. Pulang kampung. Oh, Jadi kembali menjadi masyarakat biasa. Ya, enggak, artinya begini, dia sudah dianggap adalah bagian dari keluarga wilayah, ya. besar masyarakat NTT. Nah, Iya, terus ini dan yang kedua nih, menarik lagi satu, yang CFD. Wah, iya, CFD. Car Free Day Iya, hari iya. Sabtunya itu 6.000 masyarakat tuh. Kalau itu saya tanya juga kepada kalau itu ke Kesbangpol. Baru ingat, Bang. Saya Kesbangpol ada berapa ini? Kira-kira Andi itu kira-kira 6.000 orang. Gila saya bilang. Memang dari titik pertama di gubernur sampai ke ujung itu ke Polda itu penuh dengan antusiasme dari masyarakat. Dan kita hanya bisa berjalan kira-kira 100 meter. Habis itu stuck. Stuck Tutup nggak bisa masyarakat. apa-apa, Udah itu penuh masyarakat udah mengelilingi semua. Ada yang naik di pohon lah, ada yang ini gitu kan. Ya, akhirnya ya kita nggak bisa bergerak gitu kan, ya Pak Jokowi hanya ya udah mereka yang foto, yang apa gitu kan. Tapi Pak Jokowi nggak masalah dengan fisiknya atau dengan Itulah yang Kesehatannya menarik. Ya kesehatan beliau prima, seperti dulu gitu. Itu yang menarik buat saya. Mohon maaf ya, saya aja kita ini orang-orang muda aja wah gila, bener capek iya, gitu kan, kan, setengah mati gitu kan. Sebulan 2 Tapi kali dia keluar bisa kota, gitu. ke pedalaman Iya. kan jauh banget. Berarti fisiknya memang bagus untuk itu. Ya, satu pelajaran juga buat kita gitu. Bagaimana memanage waktu itu lebih baik. Iya benar. Iya kan? Tapi ada yang menarik juga tuh bahwa safari kebangsaan tadi yang Pak Ya. Jokowi sebut itu katanya mau bikin poros baru nih di pemilu 2029. Abang melihatnya anggapan itu kayak gimana? Poros Ya, kalau dikatakan bahwa bikin poros baru dan sebagainya, apapun yang dilontarkan itu, saya belum mendengar dari Pak Jokowi langsung untuk itu ya. Tapi kalau sudah dianalogikan oleh teman-teman dari partai politik gitu kan, ya itu suatu hal yang wajar kalau itu benar ya. Karena kan apa? memang sedang Ya beliau kan bukan lagi pejabat publik atau apa ya. Dan rata-rata kan pejabat-pejabat itu presiden maupun mantan presiden itu kan punya partai politik. Ya, itu tidak bisa biasa, dinafikan gitu. iya, Itu hal yang biasa untuk itu. Pak Jokowi dengan ramenya isu ini itu ramai juga di daerah. Mulai ada parpol selain PSI yang masuk nggak? Ya kalau kita pindah-pindah bicara apakah migrasi. ada juga partai politik yang sempat jadi high fever ya, demam. Iya. Ya, dengan adanya Pak Jokowi masuk ke tempat yang menurut mereka itu ada kantong suara mereka. Yes. Oh. Menggali ceruk pemilih. Ya ibaratnya akan Ambil bermigrasi ya sebaiknya mereka juga waspada. Waspadanya begini. Tolong Anda rawat. Ya punya konstituen gitu loh. Jangan setelah Anda duduk di kursi empuk di DPR, Anda tinggalkan hanya janji-janji saja. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mau berjanji tapi dilakukan langsung di lapangan, dibuktikan dengan kerja nyata. Kan gitu. Soal ada kekhawatiran itu gimana Bang? Ada Ya. suara-suara yang beralih katanya. Itu tujuannya untuk mengambil suara-suara mereka gitu. Pak Jokowi tidak ada untuk dalam rangka menarik atau mengambil suara-suara mereka itu bermigrasi ke partai yang tertentu misalnya ya. Itu tidak. Emang murni memenuhi undangan. Nah mereka Pak Jokowi memenuhi undangan dari masyarakat ya. Kemudian bayangkan kan ada namanya bukan penyerahan, pengangkatan sebagai sesepuh Ya. ya Raja-Raja Timur kan. Sesepuh ya.
Saya bisa quote Ditumpuk karena banyak jangan banget jangan kainnya gitu. karena ya itu ada 8. Jadi setiap kabupaten tuh punya apa namanya kain model kain ulos itu ya. Kain tenun itu bermacam-macam. Berbeda-beda motif. Oh, Gitu loh. Jadi itulah penyerahan bahwa beliau ini diangkat sebagai keluarga dari Raja-Raja Timur. Ya, seperti itu. Gitu. Artinya Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.